Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada webinar hari ini, insya Allah ya, webinar yang keempat Ahad ini dilaksanakan, dan hari ini alhamdulillah pemateri kita Ustadz Edgar Hamas yang nanti kita sapa bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Febrianto, dipanggilnya Febri. Saat ini saya sebagai Ketua Ahad Movement yang insya Allah akan memandu pada acara hari ini. Kita akan memperkenalkan Ustadz Edgar Hamas ini salah satu pakar dalam bidang sejarah yang senantiasa kita dengarkan, kita juga baca bagaimana dakwah-dakwah beliau melalui media sosial, yang saat ini beliau sedang menimba ilmu di negeri Arab ya. Kalau boleh tahu di mana nih Ustadz? Mari kita sapa bersama ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih Mas, Ustadz? ahlan wa sahlan wa marhaban. Kif hal? Bagaimana kabar? Sehat ya, Mas Febri? Betul? Ya, betul. Ya. Kaifa haluk ya Ustadz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Subur, makmur. Wah. Sekarang Ustadz Edgar Hamas ini domisili di mana nih Ustadz? Tadi Mas Febri ngiranya saya lagi di Saudi, padahal saya lagi di Bekasi ini sekarang. Di mana? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Soalnya kemarin requestnya tuh Ya. karena sedang beda waktu di luar negeri ya. Nah, alhamdulillah sekarang beliau sudah di Indonesia. Dan saat ini pun beliau Ustadz Edgar Hamas masih menimba ilmu di sana ya. Di negeri Arab. Betul. Jadi karena pandemi ini, sekarang semuanya ini semua yang kuliah di luar negeri online semua jadinya kita. Hatta orang-orang yang ada di Madinah pun mereka stay di kamar mereka karena nggak ada kelas ditutup semua. Arab Saudi termasuk yang sangat tegas masalah pandemi ini. Ya baik. Ya itu ya. Nanti lebih penasaran kita berdialog dengan Ustadz Edgar Hamas sembari kita mendengarkan materi yang dari Ustadz Edgar Hamas sampaikan ya. Terima kasih Ustadz. Sekarang kita untuk memulai, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan tilawah Al-Quran. Semoga pertemuan kita hari ini, webinar kita ini dirahmati oleh Allah, yang insya Allah tilawahnya itu akan disampaikan oleh Akhina Sahlan Safar. Ya, kepada Akhina Sahlan Safar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sadaqallahul azim. Al-ayah walau ayah. Yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Akhina Sahlan Safar ya, yang telah membacakan tilawahnya. Semoga menjadi keberkahan ya bagi forum kita hari ini dan juga menjadi rahmat bagi kita semua. Ya, tadi sedikit dibacakan ya Quran surat Yusuf ayat 111 yang menceritakan bahwa sungguh pada kisah-kisah mereka gitu, kisah-kisah pada masa lalu yang menjadikan kita ada pada hari ini, bisa mempelajari sesuatu yang akan kita bangun. Nah, itu relating banget ya dengan tema kita pada hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa ya, Ustadz Edgar Hamas. Beliau ini masih muda ya ternyata, saya barusan baca profilnya ya, baru
kelahiran 1995 ya Ustaz ya. Wah, luar biasa. Betul Mas. Nah, itu. Ya, sebelum berbincang ya saya himbaukan kepada para peserta silakan untuk menonaktifkan audio dan juga kalau video silakan, kalau audio silakan nonaktifkan sementara. Kita akan simak sebentar lagi materi dari Ustadz Edgar Hamas. Ya, dan untuk apabila ada pertanyaan di tengah materi silakan sampaikan di room chat atau silakan via japri WA kepada admin yang ada di grup WA itu. Nah, itu himbauan sedikit dari kami kepada Ustadz Edgar Hamas. Dengan sangat senang hati, dengan sangat persilahkan kita siap untuk memperhatikan ya Ustadz Edgar Hamas dengan takjim. Ya, kepada Ustadz Edgar Hamas kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Febri dan rekan-rekan Ahad Movement. Saya pakai mana makharijul huruf Ahad Movement. Ahadun Ahad. Ya. Itu adalah slogan pasukan muslimin di Perang Badar. Slogan yang sama yang disampaikan Bilal bin Rabah ketika beliau disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa merasakan hidup menjadi manusia normal. Normal, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena hari ini banyak. Jadi kita udah ngelihat sejarah berulang sekarang. Dulu ada kaum Nabi Lut, sekarang pun ada kaum Nabi Lut. Dulu ada penjajahan pasukan salib atas Palestina, sekarang ada penjajahan atas Palestina dengan pelaku yang berbeda, Yahudi. Banyak banget sejarah berulang, banyak banget pola sejarah yang berulang, dan teman-teman semuanya, kita semua ada dalam rentang sejarah ini, dalam rentang zaman ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kita minta pada Allah, ya Allah, jadikan kami aktor dan aktris sejarah. Jangan jadikan kami hanya sebatas sebagai penonton, bahkan kami berlindung padamu dari menjadi sampahnya sejarah. Itu teman-teman semuanya, doa yang perlu kita haturkan kepada Allah dengan sangat tulus. Kenapa teman-teman semuanya? Karena zaman semakin sulit, hard time creates good leader. Seharusnya zaman yang keras ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang besar. Ya, teman-teman semuanya, pemimpin besar itu selalu belajar dari sejarah. Smart people learn from history. Dan ada sebuah pepatah, la mustaqbala liman la ya'rif madhiha. Tidak ada masa depan bagi orang yang tidak tahu masa lalunya. Kita tanpa sejarah itu, teman-teman semuanya, seperti orang amnesia yang baru bangun di sebuah kasur dan dia lupa siapa dirinya. Nah, orang amnesia ini akan bertanya, siapa saya, kenapa saya di sini, untuk apa saya hidup, dan sebenarnya saya ini tuh siapa, kenapa saya bisa kecelakaan. Sama dengan analoginya, kita ini umat yang amnesia, teman-teman semuanya. Kita ini tahu-tahu membuka mata, sudah dalam keadaan Palestina dijajah. Saya berani jamin orang-orang yang ada di sini, mata kepalanya dan telinganya tidak pernah melihat dan mendengar Palestina merdeka. Karena kalau misalkan ada yang seperti itu, berarti teman-teman semuanya usianya tua sekali. Karena Palestina itu direbut dari kita mulai sejak tahun 1917. Kemudian Israel mendirikan negara ilegal mereka tahun 1948. Sudah mau 80 tahun, teman-teman semuanya. Sudah mau berpuluh tahun. Tapi teman-teman semuanya, insya Allah justru teman-teman semuanya, kita perlu belajar dari sejarah. Sebagaimana orang amnesia itu butuh nanya-nanya ke orang yang dipercaya, siapa dirinya sebenarnya. Kita perlu tahu tentang sejarah kita, biar umat kita, biar kita itu melek. Bangun dari tidur, harus sembuh dari amnesia kita. Kita nggak akan bisa menjadi pemimpin dunia kalau kita masih lupa dengan siapa diri kita. Maka saya sangat suka dengan lagunya
OST-nya kartun Saladin sih di Malaysia. Ada yang tahu teman-teman? Ada. Adakah kau lupa kita pernah berkuasa? Adakah kau lupa kita pernah berjaya mengarungi 2/3 dunia, merentas benua, melayar samudra. Itu lagu keren banget sih. Ada juga sekarang lagu bahasa Arab yang lagi ngetren di Arab. Jadi orang Arab ini mulai sadar lagi tentang sejarahnya. Ayyuha tarikhadana qad raja'na min jadid bil kifahi qad katabna safhatal majdi talid. Artinya, wahai sejarah, kami telah kembali. Dengan darah dan perjuangan kami siap menulis sejarah baru. Asik banget emang. Maka teman-teman semuanya, Salahuddin, Al-Aqsa telah menunggu Salahuddin, dan Salahuddin ini harus tahu siapa dia sebenarnya. Teman-teman mudah-mudahan menjadi salah satu bagian dari generasi Salahuddin. Gen Saladin. Oh yes. Nah teman-teman semuanya, kita pada malam hari ini mohon maaf kepada panitia, saya merasa sedikit terganggu dengan saya menjadi host karena ada pemberitahuan terus, saya jadi nggak bisa fokus. Mohon maaf ya. Kita akan membahas tentang apa jadinya dunia tanpa Islam. Kita akan membahas tentang Islamic Golden Age, masa keemasan umat Islam sepanjang masa. Saya ingin nanya ke teman-teman semuanya, umur umat Islam sudah berapa tahun? Bisa dijawab di chat. Umur umat Islam sudah berapa tahun, teman-teman? Silakan, dari ada yang raise hand tuh. Teh Ajeng, berapa umur umat kita sekarang? Ya, oke. Kira-kira jawabannya itu 1442 tahun ya, karena kita ngikutin kalender Hijriah. Kira-kira umur kita itu 1442 tahun. Itu kalau diibaratkan sebuah anime, episode serial, kalau kamu suka nonton anime atau serial apapun itu yang berepisode-episode, ya, sinetron apapun itu, pasti dia ada episodenya banyak. Itu umat kita ini sudah melalui 1442 episode. Dengan bersambungnya, dengan klimaksnya, dengan turunnya, dengan konflik barunya, dengan bangkitnya, semuanya. Tapi teman-teman semuanya, ada masalah nih. Ada masalah. Kalau kamu nonton anime, contoh nih teman-teman yang suka One Piece barangkali, itu ada episode yang penting, tapi gagal ke download. Itu kesel apa enggak kira-kira? Padahal episode itu Luffy lagi ngelawan siapa gitu, yang itu benar-benar inti banget. Kalau kamu nggak download episode itu, kamu nggak akan tahu jalan cerita ke depan gitu. Kita pasti kesel banget kalau kita lagi nonton serial, apapun itu, harusnya episode 8, 9, 10, tapi episode 9-nya hilang. Kesel. Karena kita jadi nggak tahu kisahnya gitu loh. Nah, teman-teman semuanya, itu ibarat yang sehat untuk menggambarkan kondisi kita dan umat kita dan sejarah kita. Kita punya 1442 episode, tapi yang sampai ke kita cuma 100 episode terakhir. Kita nggak tahu awalnya gimana, kita nggak tahu tengah-tengahnya gimana, udah kayak kue donat aja gitu. Tahu-tahu kita bangun, lahir ke dunia, dan usia kita barangkali cuma baru 20-an tahun. Saya baru 25 tahun. Saya baru kebagian 25 episode dalam umat ini. Itu gambarnya kayak gitu. Kita lahir ke dunia, kalau saya umur 25, saya setidaknya sudah melihat, menonton, dan menyaksikan, dan menjadi saksi, jadi aktor dari 25 episode keumatan ini. Tapi saya tuh bingung. Kok tahu-tahu saya nonton episodenya, lah kok Al-Aqsa dijajah? Lah kok Uighur diberantakin? Lah kok Suriah di bumi hanguskan? Lah kok Yaman dibombardir? Lah, ini gue yang salah apa? Salah episode apa gimana ya? Kita bingung. Karena tahu-tahu kita
lahir ketika episodenya udah jalan 1000 tahun. Maka teman-teman semuanya, ikhtiar kita untuk belajar sejarah itu nyaris sama dengan ikhtiar kita buat, aduh, bingung nih sama episode yang segini. Lihat dulu episode sebelumnya, biar tahu tokohnya siapa, kenapa bisa begini. Itu caranya. Dan itulah kenapa pentingnya sejarah. Yang serial kayak gitu, dia cuma bagi pelengkap harian kita, nonton serial tuh cuma pelengkap harian kita, tapi sejarah bagi kita itu biar kita tuh tahu apa yang akan terjadi di depan. Kalau kita tahu apa yang terjadi di masa lalu, dan kita hidup di hari ini, kita bakal nemuin pola. Kalau kita nemuin pola, kita akan mampu merumuskan kira-kira bagaimana masa depan akan terjadi. Orang, kalau nggak pernah belajar sejarah, dia ngelihat Al-Aqsa terjajah, nggak mungkin muncul di kepalanya, masa sih Al-Aqsa bakal merdeka? Nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Israel terlalu kuat, Amerika terlalu tangguh, umat Islam berpecah belah, Palestina cuma sekecil itu. Nggak mungkin menang kayaknya deh. Itu kalau orang nggak pernah baca sejarah. Tapi kalau orang ngelihat sejarah set ke belakang, dia akan tahu bahwa Palestina itu dibebaskan 2 kali oleh umat Islam. Yang pertama dibebaskan oleh khalifah. Siapa ya, ada yang tahu khalifah siapa? A. Abu Bakar As-Siddiq. B. Umar bin Khattab. C. Utsman bin Affan. Saya buat kuis di sini ya. Yang menang dapat jempol. Wah, ada Mas Fatih. Oh, ada Mas Fatih Al-Khodi sudah menjawab. Umar bin Khattab. Alhamdulillah Mas Fatih. Raisa Amanda. Ya, Umar bin Khattab. Betul. Jadi yang membebaskan pertama kali adalah Umar bin Khattab, kemudian bertahan sejak Umar membebaskan Palestina, itu Palestina hidup dalam kedamaian, orang Yahudi boleh tinggal di situ, orang Kristen boleh tinggal di situ, orang Islam boleh tinggal di situ, bertahan kedamaian itu sampai 462 tahun, sampai dijajah lagi oleh pasukan salib, selama 88 tahun, dan dibebaskan kedua kalinya oleh seorang sultan yang baru aja diposting Gen Saladin Maghrib tadi. A. Mudhafar Qutus. B. Muhammad Al-Fatih. C. Salahuddin Al-Ayyubi. Jelas, tahu ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi, teman-teman semuanya, bagi teman-teman Ahad Movement, coba jiwai hari ini, 20 September 1187. Di tanggal yang sama, beberapa ratus tahun yang lalu, Salahuddin Al-Ayyubi sudah sampai di gerbang Baitul Maqdis, siap mengepung Baitul Maqdis selama 12 hari, untuk kemudian, tanggal 2 Oktober, Palestina, Masjid Al-Aqsa dibebaskan dari cengkraman penjajahan pasukan salib. Ingat tanggal ini, 20 September, pengepungan hari pertama Salahuddin Al-Ayyubi terhadap kota Baitul Maqdis. Dan sepertinya Ahad Movement tahu tentang sejarah ini, makanya dipilih tanggal 20. Husnudon saya. Oke, saya minta panitia untuk saya sudah siapkan slide. Saya minta panitia untuk membantu operasional presentasinya. Bisa dibantu, teman-teman panitia? Baik. Judul kita, teman-teman semuanya, adalah apa jadinya dunia tanpa Islam. Coba sih, saya pengen tahu deh, setiap orang yang bisa jawab dengan chat, sebutkan satu kata aja, satu kata yang terlintas di kepala teman-teman ketika saya nanya apa jadinya dunia tanpa Islam. Satu kata aja, gak boleh 2 kata, itu cara mainnya. Silakan. Hancur. Suram, amburadul, gelap, primitif, rusak, hancur. Gak ada yang rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Tidak ada sepertinya. Jahiliyah, ya terima kasih. Kacau. Ya, rasanya kacau banget. Rasanya barbar banget. Seperti, nggak seperti ordering Mang Oleh ya. Iya, teman-teman semuanya, kata-kata itu setuju. Berarti teman-teman semuanya sepakat ya. Oke. Di sini ada yang bilang,
keren dunia tanpa Islam. Satu fakta unik, kalau dunia tanpa Islam, nggak akan ada tuh pengembaraan ke bulan. Kalau dunia tanpa Islam, nggak ada tuh yang namanya Al-Jabar. Kalau dunia tanpa Islam, Eropa sampai sekarang nggak kenal mandi. Kalau dunia nggak kenal Islam, teman-teman semuanya, ambiar. Paling mantap nih. Abdurrahman, to everyone, ambiar. Apa jadinya dunia tanpa Islam yang seperti itu? Tapi kita pengen tahu nih, lebih jelas. Maksudnya gimana? Keadaan dunia saat itu gimana? Saya pengen cerita begini, teman-teman. Kita pakai visual ya. Teman-teman pasti bisa bayangkan dan pernah membayangkan tahu tentang opening Avatar Aang? Next. Kita bayangkan sambil baca opening Avatar Aang. Next. Oh, belum. Belum next. Belum dibuka. Mungkin ada error ya, teman-teman. Ya. Teman-teman semuanya kita bayangkan, kan di kartun itu kan digambarkan dalam Avatar Aang, tadinya dunia damai, namun kemudian kerajaan api menyerang, ya. Dan kemudian di openingnya ada api, tanah, air, udara. Dahulu semua umat manusia hidup dalam kedamaian. Kemudian semua berubah saat kerajaan api menyerang. Itu umpama, itu ilusi, itu nggak nyata. Tapi ada yang benar-benar nyata di dunia kita. Timur, selatan, barat dan utara. Tadinya umat manusia hidup dalam kedamaian. Hidup dalam ajaran para nabi. Namun kemudian semua berubah sejak kezaliman menyerang. Hanya seorang Rasul yang menguasai seluruh elemen kebenaran yang mampu menghentikan mereka. Tapi bedanya sama Aang, kalau di Aang itu kan, namun ketika dunia membutuhkannya, dia tidak ada. Ya. Beda sama Rasul, namun saat dunia membutuhkannya, beliau hadir. Rasul siapa, teman-teman semuanya? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang kita cintai. Mas Edgar, mengada-ngada saja. Memangnya dunia sehancur apa sih? Memangnya dunia seambiar apa sehingga dunia sangat membutuhkan seorang Rasul? Dalam penyampaian ini, saya tidak akan menggunakan apa kata saya. Teman-teman, membahas sejarah itu harus pakai data akurat. Dan Gensa berpegangan pada itu. Kalau ngebahas sejarah, kok pakai kata orang, maksudnya kata opini saya pribadi, ngomong ngarang-ngarang, nggak mungkin jadi ilmu yang bermanfaat. Dia jadinya pembenaran aja, klaim doang. Next. Kayaknya nggak masalah keluar dari slideshow karena saya melihat ada hitam-hitam sepertinya jadi agak mengganggu teman-teman. Teman-teman lihat juga nggak ada hitam-hitamnya? Apa saya aja yang lihat? Iya benar. Pada lihat. Iya pada ngelihat. Jadi emang dari screen-nya sepertinya ada error sedikit ya. Nah ya lumayan lah begitu ya. Semua melihat. Ini bukan kata saya. Jadi ya sejujurnya ya teman-teman, kalau boleh jujur ya. Yang akan saya sampaikan ini adalah calon dari buku saya selanjutnya. Jadi sebelum terbit, saya ambil beberapa yang saya anggap penting di sini. Ini saya kasih something special buat teman-teman Ahad pada malam hari ini. Ini akan menjadi isi dari buku saya di beberapa waktu ke depan. Sumbernya insya Allah sumber yang valid teman-teman semuanya. Dunia sebelum baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bacakan saja kata Joseph Truson Rinat. Dunia saat itu terlebih Eropa dikelilingi dengan kerusakan dan dosa. Jadi saat itu kan Eropa itu memang dark age. Dan Eropa sendiri menyadari bahwa di masa-masa itu, bahkan di masa sebelum Rasul, itu memang Eropa itu ada dalam zaman kegelapan.
Ada memang nanti akan coba kita contohkan beberapa yang kita ambil dari sejarah. Contoh, kenapa ada sepatu berhak tinggi? Kenapa ada berhak tinggi? Ya ada haknya itu loh sepatu. Itu asal usulnya karena emang dulu memang ada, tapi untuk bukan untuk kelihatan tinggi, tapi untuk menghindari kotoran-kotoran hewan atau bangkai tikus, bangkai hewan-hewan di jalan Eropa. Makanya ada yang membuat sepatu yang haknya tinggi gitu loh. Tujuannya bukan untuk kelihatan tinggi, tapi untuk menghindari bangkai-bangkai dan kotoran hewan. Itu salah satunya itu loh. Tak ada yang memperhatikan kebersihan. Nanti akan kita bahas. Tidak ada yang memperhatikan kebersihan sama sekali. Jadi benar-benar kota-kota seperti bakal calon kota London, Paris, kemudian kota-kota di Spanyol, itu jangankan rakyatnya ya, rajanya aja, teman-teman tahu satu nama yang saya yakin teman-teman semuanya gak asing dengan kata itu, Isabella, yang dinyanyikan dalam lagu ST12. Dia Isabella, lambang cinta dan prahara. Ratu Isabella itu cuma mandi 2 kali seumur hidupnya. Ini fakta yang dibenarin sama sejarah Spanyol. Mandi 2 kali, mandi ketika dia lahir dan mandi ketika dia mau mati. Dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas selesainya karir Islam di Andalusia tahun 1492. Dan dia yang mendanai Christopher Columbus untuk menjajah Amerika. Orang yang sama. Kagak pernah mandi. Ya. Pemberontakan, kebodohan, dan kemunduran serentak terjadi di Eropa. Penguasanya zolim, pajak-pajak tinggi, teman-teman semuanya. Kalau teman-teman lihat bagi di sini yang pernah nonton Game of Thrones, kira-kira kayak gitu. Ya, zina terjadi di mana-mana. Sang raja itu dengan pengawalnya mencari gadis-gadis cantik di kota, mana yang cantik diambil dari orang tuanya, kemudian dinodai kehormatannya oleh raja, kemudian dibuang. Gampang sekali membunuh anak, gampang sekali membunuh orang tua. Mengerikan sekali, benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Apalagi di Romawi, teman-teman pasti tahu tentang budaya gladiator. Pernah nggak sih kita benar-benar coba memikirkan bagaimana bisa orang bertepuk tangan? Wih, keren, wah ususnya tuh kelihatan tuh, oh mana? Bukan ususnya doang tuh, hatinya keluar dia makan macan. Oh iya bener tuh, tuh matanya kecongkel sambil tepuk tangan. Pernah mikir kayak gitu tuh? Ada kayak gitu. Gak cuma di film-film macam film-film psikopat aja. Zaman dulu terjadi. Orang Romawi bertepuk tangan melihat ada seorang manusia yang dicabik-cabik dagingnya oleh seekor singa. Dan mereka menganggap itu sebagai hiburan. Penguasanya zalim, rakyatnya suka berbuat aniaya. Ini tadi nanti saya lupa menulis apa kata Ahmad bin Fadlan. Jadi ada seorang sejarawan Muslim tahun 800-an namanya Ahmad bin Fadlan. Ini valid. Ahmad bin Fadlan ini adalah delegasi dari negara Abbasiyah untuk meneliti dan menjalin hubungan dan mendakwahkan Islam sekaligus ke kerajaan Viking. Viking, teman-teman, bayangin. Zaman dulu tuh Islam sudah bersentuhan dengan Viking. Dan bahkan Abbasiyah mengirim dutanya untuk mempelajari dan mengajari Viking bagaimana cara hidup sebagai manusia beneran. Kenapa? Ahmad bin Fadlan ketika itu tahun 800 Masehi. Dia datang ke sana, teman-teman semuanya, ke tanah Viking. Gambarannya ya, rumah itu pakai pelepah pohon semuanya. Ya. Satu rumah itu bisa terdiri dari 20 orang, keluarga, bisa ada cowok, cewek, dan dalam beliau menggambarkan dalam satu malam itu satu perempuan bisa tidur di mana sama siapa, suaminya nggak peduli gitu. Aduh ya Allah, parah banget sih gitu. Jadi
sang istri bisa diapa-apakan oleh pria lain dalam satu rumah dan suaminya tuh diam saja. Dan itu terjadi di banyak rumah di Viking. Makanya Ahmad bin Fadlan itu datang sekaligus buat berdakwah kepada mereka. Dan makanya Gensa pernah ngepost, masih ada peninggalan-peninggalan koin-koin Abbasiyah dan beberapa perhiasan Abbasiyah yang tertinggal di Viking sana. Tidak ada orang bicara tentang pendidikan. Gak ada. Bahkan, nanti kita bahas. Masa saya selesaikan dalam slide pertama, sayang. Biar penasaran aja teman-teman semuanya ya. Next. Nah, teman-teman semuanya kita akan lihat kondisi Eropa. Jadi, saya akan coba menggambarkan dunia sebelum Rasul saja ya. Dunia sebelum Rasul, di mana-mana, di beberapa tempat. Sekarang kita bahas bagaimana di Eropa secara khusus. Ya, di Eropa. Seorang dokter Inggris yang juga sejarawan, Dr. Robert Stephen Briffault, dalam bukunya The Making of Humanity, menambahkan, Eropa saat itu dalam keadaan pekat dan gulita. Keadaannya lebih parah daripada masa-masa sebelumnya. Memang sempat ada kejayaan Romawi dan Yunani. Sempat. Dan itu keren sekali. Saya acungi jempol. Memang bagus. Di sisi-sisi infrastrukturnya. Cuma dalam sisi-sisi etikanya ya sama aja. Ya nggak benar juga. Wah, hilang slide-nya. Peradaban-peradabannya, teman-teman semuanya, itu banyak yang hancur karena peperangan. Jadi di Eropa itu sering sekali terjadi perang saudara. Sering terjadi perang saudara yang membuat kota-kota itu hancur, lebur. Dan teman-teman, ketika sebuah kota hancur, apa yang terjadi? Masya Allah. Itu mungkin kenapa yang membuat bangsa Eropa ketika mereka datang ke Palestina, jadi kan saya tadi bilang, ketika Umar membebaskan Baitul Maqdis, Islam bertahan selama 462 tahun sampai kemudian dijajah lagi oleh pasukan salib. Di hari ketika pasukan salib sampai ke Palestina, sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Al-Aqsa, mereka melakukan pembantaian. Dalam 4 hari 4 malam, membantai menyembelih 70.000 manusia. 70.000. Sampai Karen Armstrong ya, itu sejarawan terkenal, teman-teman masih tahu, silakan searching, Karen Armstrong, dia mendeskripsikan kuda-kuda pasukan salib itu sampai kesusahan buat berjalan karena licinnya genangan darah yang terserak di permukaan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Barangkali karena memang peradabannya nggak benar semuanya. Karena perang luar biasa terjadi di sana, sehingga negeri-negeri sebelumnya yang cukup maju seperti Perancis, Italia pun hancur karena perang panjang yang membunuh banyak manusia. Eropa. Next. Ini Eropa. Nah, Eropa doang enggak. Kita bahas ke India sekarang. Di India, teman-teman semuanya, itu enggak jauh beda dari yang sekarang. Kalau India sekarang itu memang satu sisi mereka maju buat roket, buat kapal selam, ada Bollywood, ya kan, ada film-filmnya pun cerdas-cerdas kayak Three Idiot, kemudian siapa lagi sih film yang pintar tuh? Apa sih? Banyak lah pokoknya, saya juga kurang paham. Oh, Persia dulu. Persia, teman-teman, tahu di mana Persia sekarang? Saya kasih pilihan. A. Afghanistan dan India. B. Irak dan Iran. C. Iran. Palestina dan Mesir. Iran. B. Ya. Iran dan Irak. Jadi Persia berdiri di tanah yang sekarang adalah Iran dan Irak dan sebagian Afghanistan dan juga ke beberapa ke atas ke sebagian Cina dan ke sebagian Rusia. Itu wilayah terbesarnya. Jadi kan kenapa saya sebut Romawi, Eropa, dan Persia? Karena dua wilayah ini merupakan dua wilayah yang sangat maju di masanya, dianggap sangat maju. Dianggap sangat maju sehingga ketika Rasul Muhammad SAW diutus, Romawi dan Persia itu sedang menjadi dua kerajaan superpower. Sebagaimana kita sekarang melihat ada Amerika, ada Rusia. Nah, tapi semaju-majunya Persia Romawi itu, lihat, besarnya kekuasaan Persia membuat raja mereka mengklaim diri sebagai dewa.
Ya kalau sebenarnya film nggak bisa jadi referensi, cuma kalau teman-teman membayangkan bagaimana, bisa lihat film 300 karya Zack Snyder. Itu film di mana Raja Leonidas, Raja Sparta, "This is Sparta," melawan tentara Persia yang dipimpin oleh Xerxes. Itu memang film, nggak bisa jadi referensi, cuma buat membayangkan saja betapa orang Persia ini mendewakan raja mereka. Dianggap anak Tuhan, teman-teman semuanya. Tuh, pajaknya berat, tinggi, rakyat tidak bisa hidup sebagai manusia bebas, terbagi menjadi 7 kasta, yang mana 90% rakyatnya hidup sebagai kasta paling bawah. Gak cuma di situ, teman-teman semuanya. Dr. Roghib Sirjani menjelaskan bahwa keadaan Persia ketika Rasul Muhammad SAW diutus, begini, teman-teman bisa lihat gambarnya kan gambar raja ya, gambar raja. Di sebelah kanannya itu adalah kasta-kasta para penyihir, kalau tidak para saudagar. Nah, ini cara rakyat kalau mau ketemu raja. Ini saya ceritakan dari bukunya Dr. Roghib Sirjani. Ketika seorang rakyat Persia ingin bertemu dengan raja, maka rakyat ini harus berdiri paling maksimal 10 meter dari kursi sang raja. Tidak boleh dekat-dekat. Kenapa? Karena raja takut ada kutu rakyat di bajunya yang nempel ke baju raja. 1. 2. Ketika rakyat ingin menghadap raja, maka sang pengawal akan membuat sebuah batas. Batas seperti kain. Kenapa? Karena sang raja khawatir kalau nafasnya si rakyat akan meracuni sang raja. Gila emang. Gila banget. Saya kira tuh ada yang nanya, bukunya buku apa, Mas? Saya melihat dari muhadarah beliau. Jadi itu bukan buku sih. Pertamanya muhadarah beliau itu ceramah beliau yang kemudian dituliskan dalam situs www.islamstory.com. Itu situs sejarah berbahasa Arab. Itu teman-teman semuanya. Itu keadaan Persia, susah banget dijelasin emang. Makanya subhanallah, ketika umat Islam kemudian sampai ke Persia sebagai pembebas, orang Persia itu banyak yang menyambut dengan sukacita. Karena pajak jadi hilang, berganti zakat, berganti jizyah. Yang mana jizyah itu lebih ringan dari zakat. Zakat itu kan 2,5%. Jizyah itu bisa lebih ringan dari itu, bahkan jizyah bisa dihilangkan. Senang orang Persia. Gitu. Tadinya ada kasta-kastaan, ini kasta penyihir, kasta dermawan yang boleh masuk ke sini hanya orang ini. Ketika Islam datang, apa misi Islam ketika mereka datang ke Persia? Dijelaskan oleh seorang tentara muslim, seorang sahabat bernama Rib'i bin Amir. Beliau berkata, "Nahnu na'ti lihamlin nas min ibadatin nasi ila nas ila ibadatin nasi li rabbin nas." Esnya enak ya. Tapi ini artinya, kami datang ke sini, ke Persia, untuk mengajak manusia berpindah dari ibadah manusia pada manusia menuju ibadah manusia untuk Tuhannya manusia. Keren nggak? Kalau ada meme Took Life, barangkali saat itu sudah Took Life ya, sang Rib'i bin Amir. Keren nggak gue ngomongnya, kata Rib'i bin Amir? Gitu teman-teman semuanya. Maka Islam ini menjadi solusi yang luar biasa dinanti oleh orang-orang. Nanti akan saya ceritakan fakta penting Andalusia. Kenapa Islam sangat cepat diterima di Andalusia. Oke, next dulu. Nih kalau saya ceritakan semuanya sebenarnya nggak cukup waktunya, tapi saya akan pilihkan beberapa yang penting saja. India pun seperti itu. India juga berkasta-kasta, ya. Semuanya, hampir semua pekerja diberlakukan zalim dengan pajak yang tinggi. Seorang laki-laki bisa menjadikan istri dan anak perempuannya jadi taruhan judi. Jika mereka kalah judi, maka istrinya akan ia berikan pada sang pemenang. Syekh Ahmad Shalbi, pakar perbandingan agama, menuturkan bahwa saat itu bangsa India menganggap kematian, penyakit, racun, bahkan api itu lebih baik dari wanita.
bagi orang-orang yang menganggap Islam tidak memuliakan wanita, educate yourself. Sepertinya belum belajar lagi, belum lihat sejarah sepertinya. Next. Nah, teman-teman semuanya, tadi saya sampaikan di Eropa bagaimana, di Persia bagaimana, di India bagaimana. Itu kan peradaban-peradaban inti yang ada di dunia saat itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Teman-teman tahu, teman-teman semuanya, ketika dunia sehancur itu, ketika dunia sebobrok itu, seambiar itu, kenabian terputus. Lama manusia menunggu sang nabi. Kapan datangnya? Teman-teman tahu jarak antara diutusnya Nabi Isa sama Nabi Muhammad berapa tahun? Saya kasih pilihan lagi. A. 100 tahun. B. 600 tahun. C. 800 tahun. 600, Kang. 600, iya. Jadi bayangkan teman-teman semuanya, selama 6 abad, manusia mencari-cari, meraba-raba, kemana aku harus mencari kebenaran. Banyak orang yang masih mengikuti agama Nabi Isa, banyak. Termasuk diantaranya ada Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah yang mengabarkan pada Nabi bahwa beliau adalah Nabi. Kemudian ada beberapa orang tua sahabat yang nggak ketemu Nabi, cuma masih dalam agama Tauhid, banyak. Bahkan beberapa orang Eropa di masa Rasulullah itu wafat sebagai orang yang bertauhid. Di Mesir pun demikian. Jadi banyak orang yang masih mempertahankan tauhidnya. Tapi mereka menanti-nanti mana Nabi akhir zaman nih. Akhirnya muncul. Dan teman-teman perlu tahu, kenapa Allah memilih Jazirah Arab itu bukan dengan iseng. Kenapa? Karena Jazirah Arab itu ada di tengah-tengah dunia. Tengah-tengah kekuatan besar. Di timurnya ada Persia, di baratnya ada Romawi. Allah pilih Jazirah Arab. Dan ini penting sekali untuk diketahui. Orang mengira tokoh besar lahir dari peradaban yang besar. Tapi Allah Maha Kuasa memilih Nabi terakhir dari sebuah kota yang sama sekali tidak pernah dianggap hebat oleh Romawi dan Persia. Makkah Al-Mukarramah, tempat di mana Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, tempat di mana Nabi Adam membangunnya, Ka'bah Al-Musyarrafah. Disitulah Rasul Muhammad SAW lahir, dan selama 23 tahun lamanya Rasul membawa risalah Islam dengan ayat pertama turun. Jumhur ulama menyepakati bahwa ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Selama 23 tahun itu, Rasul Muhammad SAW, rinciannya 23 ini, saya ingin nanya, yang di Mekah berapa tahun teman-teman? A. 10 tahun, B. 12 tahun, C. 13 tahun. 10. Ayo, ya jawabannya adalah yang benar. Rasul berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun di Mekah, Rasul mendapati tantangan yang luar biasa. Gunjingan di mana-mana, ejekan penyihir dan kawan-kawannya. Ini sudah pernah sering kita bahas. Oke, sudah. Kita akan bahas akan Golden Age-nya kan. Tapi sebenarnya teman-teman semuanya tahu nggak sih? Golden Age itu bukan istilah Islam, tau. Golden Age itu adalah istilah orang Barat yang menggambarkan salah satu waktu dalam peradaban Islam. Jadi, Golden Age itu perlu kita definisikan ulang. Orang Barat menganggap Golden Age itu adalah masa di mana keilmuan betul-betul hebat sekali di Abbasiyah, membangun istana di mana-mana, membangun jembatan indah, musik di mana-mana, kemudian ilmu filsafat di mana-mana. Itu
Golden Age, abad keemasan versi orang Barat. Tapi teman-teman semuanya, ulama-ulama sejarawan Muslim menganggap Golden Age-nya umat Islam zaman siapa teman-teman? Ya zamannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi sahabat, itu Golden Age kita. Kenapa? Karena yang memimpin kita benar-benar murni Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panglima utama. 13 tahun di Mekah dan kemudian next 10 tahun Rasul Muhammad SAW di Madinah. Lihat teman-teman semuanya, ini replika gambar Masjid Nabawi yang dibuat oleh Takmir Masjid Nabawi zaman now. Kalau mau lihat langsung ya apa sih, Nabawi Affair, kalau tidak salah. Pokoknya saya dapatnya dari situs Takmir Masjid Nabawi. Dan ini pasti dibahas dalam museum-museum Nabawi yang ada di Madinah. Nanti kalau ke sana mudah-mudahan kita bisa ceritakan ulang. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa umroh ke Mekah, ke Madinah. Kita akan bahas Uhud di Uhud, bahas Khandaq di Khandaq. Insya Allah, ya Rob, amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman lihat, dari masjid yang sangat sederhana ini, pelepahnya, atapnya kurma, lantainya pasir, setengah masjidnya tidak beratap, itu muncul generasi besar, generasi yang luar biasa. Saya pengen nanya lagi nih, sekaligus ngasih tahu, berapa jumlah sahabat Rasul? A, 5.000. B, 10.000. C, 100.000. 3, 2, 1. Menurut Dr. Mahmud Tohan dalam bukunya Al-Mustalahul Hadis, jumlah sahabat Rasul itu ada 100.000 orang. Ya, 100.000 orang. Semuanya lahir dari Masjid Nabawi yang sederhana ini. Yang saya pengen ajak teman-teman menghitung-hitung angka. Yang tidak sampai seabad, hanya dalam waktu 50 tahun saja. Tadinya Romawi, Persia, terbahak-bahak. Apa itu? Di Madinah ada yang ngaku dia nabi, bro. Kita perang-perang aja nih. Persia, Romawi. Gak peduli. Gak peduli sama Arab. Kenapa? Gak ada kekayaannya. Tanah tandus semua. Makanya Romawi, Persia tidak pernah menjajah Arab. Karena mereka tahu kagak ada apa-apa di sana kecuali batu-batu sama gunung batu doang. Tapi itu menjadi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah menyelamatkan Jazirah Arab dari Romawi dan Persia karena memang sengaja dibuat tidak ada apa-apanya. Namun ternyata plot twist terjadi. Ya, biasanya tokoh utama itu muncul dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya kan? Tokoh utama muncul dari tempat yang tidak disangka-sangka. Romawi mengira dia akan menguasai dunia. Persia mengira dia akan menguasai dunia. Namun ternyata hanya dalam waktu 50 tahun saja, dua kerajaan itu takluk oleh sebuah umat yang baru, lahir dari didikan seorang mentor yang hebat bernama Nabi Muhammad SAW. Yang satu dipanggilnya singa Allah, yang satu dipanggilnya pedang Allah, yang satu dipanggilnya turjuman Al-Quran, penerjemah Quran, yang satu dipanggil sebagai Hawari Rasul, yang satu dipanggil sebagai Al-Faruq, namanya gahar-gahar, keren-keren. Yang hanya dalam waktu 50 tahun berhasil memimpin Romawi dan Persia. Dan ini kalau teman-teman mau tahu studinya, teman-teman. Dalam ilmu militer tidak diizinkan menyerang kedua arah dalam satu waktu. Karena nggak akan mungkin menang. Itu dalam ilmu militer. Tapi ini tidak berlaku bagi kaum muslimin. Yang di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, di waktu yang sama, kaum muslimin menyerang ke kanan, ke Persia, dan ke kiri, ke Romawi. Dan menang semua. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu sejarah kita, teman-teman semuanya.
Kita bukan figuran sejak awal. Kita adalah tokoh utama. Dari sederhana menjadi pemimpin dunia. Next. Semenjak Rasul Muhammad SAW kemudian, nah ini dia. Sejak Rasul Muhammad membebaskan kota Mekah dan para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memimpin umat Islam, akhirnya lahirlah gelombang sejarah kemana-mana, ke timur, ke barat, ya. Tadinya Rasulullah ini bersembunyi di Gua Hira, di Gua Sur, namun seabad setelah itu azan sudah berkumandang di Spanyol, azan sudah berkumandang di Rusia, azan berkumandang di Prancis, azan berkumandang di jantung Afrika, azan berkumandang di ujung Cina, azan berkumandang di India, bermula dari Madinah Al-Munawwarah. Bermula dari kota kecil bernama Madinah, umat Islam menyebar ke seluruh mata angin. India, Cina, Rusia, Eropa, Spanyol, Afrika, luar biasa. Nih, ada sebuah testimoni dari George Sarton, seorang ilmuwan. Tugas utama umat manusia disempurnakan oleh kaum muslimin. Filsuf terbesar Al-Farabi, seorang muslim. Ahli matematika terbesar Abu Kamil dan Ibrahim Sinan, dua-duanya muslim. Ahli ilmu bumi dan ensiklopedis terbesar Al-Mas'udi, seorang muslim. Ahli sejarah terbesar At-Tabari, juga seorang muslim. Ya, kalimat-kalimat ini ya, saya nggak mungkin ada waktu buat nyari, gue pengen buat kalimat bohong-bohongan terus gue sambungin sama nama tokoh. Nggak mungkin, teman-teman semuanya. Nggak ada waktu. Karena saya perlu langsung saja, saya dari buku saya, kemudian saya taruh di sini gitu loh. Dan ini semuanya adalah kata-kata bukan orang Islam, teman-teman semuanya ya. Sekali lagi, bukan orang Islam yang ngomong. Next.